Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan kita nikmat sehingga hari ini kita dimudahkan berada di dalam masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya ibadah salat merupakan ibadah terpenting bagi umat Islam. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Bisa kita analogikan, jika sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang, maka agama seseorang juga tidak akan bisa tegak tanpa sholat. Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW juga menyampaikan, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya sholat menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar daripada zina, daripada mencuri, bahkan membunuh. Bukan bermaksud untuk mengecilkan dosa-dosa tersebut, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tindakan-tindakan itu termasuk ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Namun dosa-dosa tersebut tidak menjadikan seseorang jatuh kepada kekafiran. Sedangkan meninggalkan sholat dengan sengaja telah Rasulullah SAW sampaikan, ia telah kafir. Ini menandakan betapa pentingnya sholat bagi seorang muslim. Selain itu, sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya.
kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga perlu kita ingat bersama, ketika kita merasa telah melakukan sholat 5 waktu, apakah kemudian kita merasa cukup dan merasa aman begitu saja tanpa memperhatikan bagaimana kualitas sholat yang selama ini telah kita tunaikan? Mari kita renungkan bersama surah yang mungkin sebagian besar dari kita telah menghafalnya, yaitu surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un membicarakan tentang celaan terhadap orang-orang yang melalaikan hak Allah, juga hak sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Di antara sifat yang melalaikan hak Allah disebut ayat pada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ibnu Abbas menyampaikan yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu mereka sholat dikala ada banyak orang, namun enggan ketika sendirian. Kemudian dalam ayat disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang biasa sholat dan konsekuen dengannya, lalu mereka lalai. Yang dimaksud lalai dari sholat bisa mencakup beberapa pengertian. Di antaranya satu, lalai dari mengerjakannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu mengerjakannya di luar waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, selalu mengerjakan sholat di akhir waktu. Kemudian tiga, tidak memenuhi rukun sholat dan syarat sholat sebagaimana yang telah diperintahkan. Dan yang keempat, tidak khusyuk dan tidak tumaninah atau terburu-buru dalam sholat. Lalai dari sholat mencakup semua pengertian tersebut. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dialah yang disebut lalai dari sholat. Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat biasanya karena disibukkan dengan harta, kerajaan, kekuasaan, dan perdagangan. Siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga ia melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menteri Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga ia melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga sholat kita, utamanya sholat wajib 5 waktu, dan mari kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud, witir, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu kembali senantiasa mengevaluasi, mengkoreksi, kemudian memperbaiki kualitas sholat kita sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Beberapa diantaranya seperti sholat tepat di awal waktu secara berjamaah di masjid, kemudian memenuhi secara sempurna setiap rukun dan syarat sholat, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat dengan cara mempelajari dan mentadaburi setiap bacaan dalam sholat, sehingga ketika kita sholat kita dapat lebih memahami dan meresapi apa yang kita baca di setiap gerakan-gerakan sholat kita.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga salat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha wa marakum bi amri azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlik amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Shaf diluruskan dan yang kosong di depan mohon diisi terlebih dahulu untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Yang tadi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.